Pemahaman lintas budaya akan diperlukan oleh orang yang bekerja berhubungan langsung dengan orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda, seperti orang yang bekerja di hospitality and tourism industry yang bidang pekerjaannya melibatkan interaksi dan hubungan dengan orang-orang yang berasal dari berbagai budaya. Bukan hanya dengan turis dan pekerja asing, tetapi negara kita pun merupakan negara heterogen yang memiliki banyak suku, adat istiadat, kebudayaan, etnis, ras, dan agama yang beragam. Komunikasi dan tingkah laku kebudayaan memiliki peran krusial dalam kehidupan sehari-hari karena mereka membentuk dasar dari interaksi sosial kita. Dalam masyarakat yang semakin global dan beragam seperti Indonesia, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang budaya semakin penting. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kesalahpahaman dan konflik, tetapi juga memperkaya pengalaman kita dengan perspektif yang lebih luas dan mendalam. Tingkah laku kebudayaan di sisi lain mencerminkan nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Dengan memahami dan menghormati kebudayaan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai. Dalam konteks Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan agama, tingkah laku kebudayaan yang inklusif dan adaptif sangat penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Melalui komunikasi yang sensitif terhadap budaya, kita dapat lebih baik dalam menghormati perbedaan, mempromosikan toleransi, dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan bersatu. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua atau lebih dengan tujuan untuk berbagai pemahaman. Proses ini melibatkan pengguna berbagai macam media dan metode, mulai dari lisan dan tulisan hingga nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi tidak hanya terjadi dalam konteks interpersonal, tetapi juga dalam konteks massa, organisasi, dan berbagai bidang lainnya. Tujuan utama dari komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi, ide, atau emosi, serta untuk membangun hubungan antara individu atau kelompok. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi menjadi penghubung antara manusia satu dengan manusia lainnya, sehingga dapat menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication yang bersumber dari kata dasar communis yang mengandung arti sama makna mengenai sesuatu hal yang dikomunikasikan. Dalam komunikasi, terdapat proses pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Di dalamnya juga terdapat hubungan atau kontak. Penyampaian suatu pernyataan tersebut tercermin melalui perilaku manusia seperti berbicara secara verbal dan non-verbal. Banyak sekali para ahli yang mendefinisikan komunikasi. Berikut beberapa definisi yang berhasil dikutip dari berbagai sumber. Menurut Karl A. Hofland yang dikutip oleh Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, komunikasi adalah proses kemungkinan seseorang komunikator menyampaikan rangsangan, biasanya lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Menurut Laswell yang dikutip oleh Onong Uhjana Effendi dalam bukunya Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi, karena nilai-nilai, norma, dan tradisi yang terkandung dalam budaya membentuk cara individu berinteraksi dan menyampaikan pesan. Misalnya, budaya kolektivis seperti di Jepang atau di Korea Selatan menekankan harmoni sosial dan keselarasan kelompok, sehingga komunikasi cenderung lebih tidak langsung dan penuh dengan sopan santun. Sebaliknya, dalam budaya individualis seperti Amerika Serikat, komunikasi lebih langsung dan ekspresif mencerminkan penekanan pada kebebasan pribadi dan kejujuran. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam komunikasi juga dipengaruhi oleh budaya. Setiap bahasa membawa serta nuansa dan konotasi tertentu yang mencerminkan pengalaman dan pandangan hidup masyarakat penuturnya. Istilah-istilah khusus, metafora, dan ungkapan-ungkapan budaya seringkali sulit diterjemahkan secara tepat ke dalam bahasa lain, karena maknanya terkait erat dengan konteks budaya asal. Misalnya penggunaan bahasa formal
dan informal dalam budaya-budaya tertentu yang dapat menunjukkan tingkah hubungan sosial dan rasa hormat yang tidak mungkin sejelas itu dalam bahasa lain. Budaya juga mempengaruhi aspek nonverbal dari komunikasi seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan proksemik atau pengaturan ruang fisik dalam interaksi. Di beberapa budaya, kontak mata langsung dianggap tanda kepercayaan diri dan kejujuran. Sementara di budaya lain bisa dianggap sebagai sikap agresif atau tidak sopan. Selain itu, jarak fisik yang dipertahankan antara individu saat berkomunikasi bervariasi di berbagai budaya. Orang dari budaya Timur Tengah mungkin nyaman dengan jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan orang dari budaya Barat, yang lebih menyukai jarak yang lebih jauh untuk mempertahankan privasi pribadi. Semua elemen ini menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh budaya terhadap cara kita berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Nyuwun pangapunten Mbak, saged gabung ngendikan sareng wonten nggih. Keleresan kula wonten ngriki piyambakan dereng wonten rencang. Oh yang sama Riki gabung mawon. Katanya apaan dah? Itu dia minta gabung ke sini. Oh ya salam kenal ya, nama gue Wawa. Nama lu siapa? Namaning kula Nova, puniki Mbak Ingkang setunggalipun naminipun sinten. Apaan katanya, Wak? Itu dia nanya nama lu. Nama gue Dinda. Panjenengan saking pundi Mbak? Kulo manggen wonten Jakarta. Sebentar deh, lu pada bisa pakai bahasa Indo aja nggak sih? Udah sih lu dengerin aja dulu. Oh iya, lu bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Kulo saged rada blibet damel bahasa Indonesianya. Saking kelamaan di Jawa Mbak. Apaan katanya, Wak? Itu dia nggak terlalu ngerti bahasa Indonesia, katanya kelamaan di Jawa. Oh alah, yaudah selamat datang deh di Bekasi. Lo kalau di sini ngomongnya pakai lo gue aja, biar santai. Lo gue Mbak, emang nggak apa-apa ta? Gak apa-apa udah, tenang baik ya. Nggih Mbak. Ya udah santai aja di sini mah, nggak usah kaku-kaku. Lo jangan kaget ya sama logatnya si Dinda, dia mah emang agak nyablek orangnya, maklum orang Betawi asli. Nggih Mbak, radi kaget sakedik. Soalnya logatnya agak beda sama daerah saya. Maaf deh, kita memang begini dari lahir. Lo di Bekasi ngekos? Iya Mbak, di daerah SMB, di situ dekat kosannya. Lu jangan panggil Mbak apa ya? Kita kan seumuran kan? Iya Mbak, seumuran. Soalnya kalau di daerah saya, kalau misalkan baru kenal itu panggilnya Mbak. Ya udah santai aja di sini mah. Iya santai baik ya udah, tenang. Lu asik berdua baik, diantepin gue di sini. Antepin tuh apa Mbak? Maksudnya dia tuh didiemin. Udahlah yuk kita ngape. Lu mau kafe mana dah? Kafe niku pun apa nggih? Nongskoy bro, tempat nongskoy. Nongskoy pun apa nggih Mbak? Nongkrong di kafe, tapi bahasa gaulnya tuh nongskoy. Oh alah, soalnya di daerah saya tuh adanya warung kopi gitu Mbak, bukan kafe. Oh lah yaudah ya, besok ya di coffee shop jam 8 pagi. Oke. Oke Mbak. Aduh, piyambakipun sedaya datang pundi sih? Kan janjianipun tabuh 8. Punapa jangan-jangan boten estu nggih? Aduh sorry banget ya no, agak ngaret, biasalah di Bekasi macet banget apalagi kalau jam kerja kayak gini. Nggih, buatan apa-apa Mbak. Aku kira kita janjiannya tuh udah jam 8 pas di sini. Maklum lah ya kalau Bekasi ngaret di Bekasi udah biasa. Buset, dah udah pada nyampe aja. Bakal jam berapa lu kagak kejebak macet emang?
Kejebak macet sih dikit Mbak, cuma aku berangkatnya udah dari awal karena takut macet juga kan di jalan. Kejebak macet tadi gua jam 8:10 baru nyampe, masih mending gua lah ya daripada lu. Iyalah, gue lagi baik. Kalau nangis gue mah santai aja. Kalau di Jawa, di kampungku, kalau misalkan ada acara ataupun itu, kita selalu tepat waktu Mbak. Oh, alah. Kalau di Bekasi mah santai sih, kecuali ketemu sama orang penting tuh baru. Tapi kalau dia sih, ya beda lagi, dia mau orang paling santai sedunia. Iyalah, emang ngapa sih? Santai aja kali, chill men di sini mah. Tenang be. Wawa, Dinda, kulo wigotosaken wonten pinten-pinten benten tata krama antawis tiyang Jawi lan Betawi. Utaminipun wekdal maringi salam. Saged boten kulo lan panjenengan ngendiken miyos lajeng bab menika. Wah, boleh banget, Nat. Boleh apa dah? Itu dia mau bahas budaya sama tata krama budaya lain nih, contohnya kayak budaya elu nih, Betawi gitu. Emang apa yang lu lihat dari tata krama budaya lain, Nop? Ning Jawa, kalau ketemu wong luwih tuwa, kita tuh harus salaman karena itu sangat sopan dan hormat itu. Apa ya katanya, Wak? Itu katanya kalau di Jawa kalau salaman itu harus nunduk supaya sopan, kelihatan sopan sama hormat aja. Oh, gue ngerti. Kalau di Betawi juga kita juga harus hormat sama yang lebih tua, kayak nundukin kepala sedikit gitu, sambil cium tangan lah, terutama ke orang yang lebih tua atau sepuh gitulah. Gih Mbak, cium tangan juga ana ning Jawa, tapi sungkemiku luwih umum nek ana acara keluarga besar, utama kayak upacara adat gitu Mbak. Iya, di sini sih lebih santai. Kalau ketemu teman sebaya, kita lebih sering tosan atau salaman biasa gitu. Betul Mbak, hormat itu penting. Terus piye yen ketemu wong sing luwih tuwa nang acara formal? Di acara formal kita biasanya pakai salaman biasa, tapi dengan lebih sopan. Kadang juga disertai ucapan salam atau salam hormat lainnya. Lu juga bakal lihat orang-orang lebih banyak tersenyum sih kalau di sini buat nunjukin keramahan mereka. Gih Mbak, ning Jawa juga ngono. Senyum iku penting banget kanggo ningkatke rasa kekeluargaan gitu. Aku seneng banget bisa ngerti bedanya ini Mbak, supaya aku bisa lebih adaptasi juga. Bagus deh, Nop. Yang penting lu tuh bisa menghargai aja. Sama kayak lu bisa juga ajarin gue tentang tata krama bahasa Jawa atau tata krama Jawa gimana. Matur nuwun ya Mbak Dinda dan Mbak Wawa. Aku seneng banget bisa belajar banyak dari kamu sama Mbak Wawa. Iya, kita saling belajar aja satu sama lain. Sama-sama, Nop. Semoga kita itu bisa terus kompak terus ya, saling mendukung satu sama lain. Amin Mbak Dinda, Mbak Wawa, matur suwun nggih.